Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semuanya sehat dan masih semangat nih belajar teori akuntansi. Kita sudah memasuki pertemuan ke-10 ya. Jadi semoga teman-teman semakin meningkat terus semangat belajarnya dan tak lupa ya saya sampaikan, saya ingatkan bahwa di pertemuan ke-10 ini teman-teman nanti di akhir akan ada tugas yang harus dikerjakan. Jadi silakan difahami materi di pertemuan ke-10 ini. Jika nanti dirasa ternyata ada yang belum difahami, masih belum mengerti, masih bingung dan sebagainya, silakan ditanyakan. Oke, tidak berlama-lama ya. Kita langsung ke pembahasan kita di pertemuan ke-10. Oke, di pertemuan ke-10 ini teman-teman akan belajar tentang konsep hutang dan ekuitas. Apa itu hutang? Ya, mungkin secara sederhananya kita menyebut hutang itu ketika kita meminjam ya sesuatu atau memperoleh sesuatu tapi kita bayar kemudian, atau meminjam sesuatu dan kita bayar kemudian, atau dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, hutang ya menurut FASB ya adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyalurkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi masa lalu. Oke, selain itu ya ada definisi lain ya dari hutang yang didefinisikan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, di mana IAI mendefinisikan hutang adalah kewajiban yang merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Nah, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa hutang itu adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain ya yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Nah, kewajiban atau liabilities merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Nah, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Selain itu, ya menurut Munawir, saya mengutip definisi lain selain dari FASB dan IAI, ya ada juga yang mendefinisikan hutang. Ini Munawir di tahun 2007 ya. Hutang itu menurutnya adalah hutang atau kewajiban perusahaan yang dapat dibedakan ke dalam hutang lancar atau hutang jangka pendek. Nah, hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka waktu pendek atau 1 tahun ya sejak tanggal neraca itu dibuat dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi intinya hutang itu adalah kewajiban perusahaan yang memang harus dibayarkan ya di masa datang atau di masa yang akan datang akibat peristiwa yang memang sudah terjadi di masa lalu. Atau ya bisa juga kita simpulkan hutang itu adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Oke, itu ya sudah banyak definisi yang disampaikan tentang apa itu hutang. Selanjutnya karakteristik hutang. Berdasarkan ya definisi tadi yang sudah disebutkan, maka didapatkan karakteristik tentang hutang. Apa itu? Yang pertama, adanya kewajiban sekarang dalam bentuk pengorbanan ekonomi atau manfaat ekonomi di masa mendatang dari penyerahan barang dan jasa. Nah, kewajiban seseorang memiliki arti bahwa kewajiban tersebut timbul karena memang pada saat ini atau pada saat sekarang suatu entitas memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk menyerahkan barang atau jasa. Nah, kewajiban ini atau hutang ini yang masih tergantung pada peristiwa masa mendatang tidak boleh diakui sebagai hutang kecuali ada kemungkinan yang cukup besar pada peristiwa tersebut atau yang akan terjadi. Jadi
adanya kewajiban sekarang ya dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang dari penyerahan barang dan jasa. Itu adalah karakteristik hutang yang pertama. Yang kedua, karakteristik hutang itu berasal dari transaksi atau peristiwa masa lalu atau telah terjadi, di mana transaksi tersebut menunjukkan benar sudah terjadi, ya, sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya kewajiban saat ini yang harus dicatat sebagai hutang dalam neraca masa lalu, gitu ya. Jadi yang seperti apa yang terjadi, yang syaratnya harus dipenuhi, maka syarat terjadinya penyerahan barang atau executory contract ya adalah kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua pihak. Maka kontrak ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui sebuah hutang. Oke, itu karakteristik hutang. Lalu kenapa adanya hutang? Kenapa terjadi hutang? Ya, pertama ada kewajiban legal atau contractual liabilities ya atau contractual liabilities. Ini adalah hutang yang memang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang jasa kepada entitas tertentu. Contohnya hutang dagang, hutang bank yang memang dilakukan oleh perusahaan. Kedua adalah kewajiban konstruktif atau constructive liabilities. Kewajiban konstruktif ini timbul karena memang sengaja diciptakan. Tapi diciptakannya memang untuk tujuan atau kondisi tertentu. Contohnya, ya, bonus yang akan diberikan kepada karyawan ini kan disengaja diciptakan dan memang untuk tujuan tertentu. Yang ketiga adalah kewajiban equitable atau equitable liabilities. Hutang yang timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan moral atau etika dan perlakuannya diterima oleh praktik secara umum. Ya, jadi kewajiban equitable atau equitable liabilities ini atau hutang ini memang timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan moral atau etika. Contohnya adalah hutang garansi. Oke, selanjutnya penyelesaian hutang. Oke, untuk pengukuran hutangnya saya lewat dulu ya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di kelas seperti apa beserta dengan contohnya. Oke, kita lanjutkan ke penyelesaian hutang. Penyelesaian hutang menurut IAI ya di tahun 1994 menyebutkan bahwa pembayaran kas ya bisa dilakukan untuk menyelesaikan hutang atau menyelesaikan kewajiban. Lalu ada penyerahan aktiva. Ya, penyerahan aktiva juga bisa dilakukan untuk menyelesaikan hutang atau kewajiban. Lalu ada pemberian bonus ya atau pemberian jasa. Selanjutnya ada pergantian kewajiban dengan kewajiban yang lain. Pergantian kewajiban tersebut dengan kewajiban yang lain. Oke, hutangnya diganti dengan hutang yang lain, misalnya seperti itu. Atau yang kelima ya ada konversi kewajiban menjadi ekuitas. Nah, apa itu ekuitas? Nah, oke, berlanjut ya pembahasan kita ke ekuitas. Oke, ekuitas menurut FASD adalah hak sisa terhadap aktiva atau suatu entitas setelah dikurangi hutang. Oke, itu menurut FASD. Selanjutnya menurut IAI, ekuitas adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Dengan demikian, tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan. Oke, jadi pada dasarnya ekuitas itu berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Gitu ya. Jadi ekuitas akan berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan atau karena kerugian. Itu ekuitas. Jadi ekuitas terdiri atas setoran pemilik yang seringkali disebut sebagai modal atau simpanan pokok anggota untuk badan hukum koperasi, saldo, laba, dan unsur lain. Oke. Jadi bisa disimpulkan ekuitas itu tentang hak ya atau bagian yang memang dimiliki oleh pemilik perusahaan
perusahaan yang memang ditunjukkan dalam pos modal atau modal saham, surplus, dan juga laba yang ditahan. Atau juga dapat diartikan sebagai kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Jadi itu adalah ekuitas. Oke, lalu berdasarkan definisi tersebut, kita bisa sama-sama ya memahami tentang karakteristik dari ekuitas. Yang pertama, ekuitas itu sama dengan aktiva neto, ya. Lalu yang kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto. Oke, yang pertama, kenapa ekuitas sama dengan aktiva neto? Karena selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan, ya. Jadi itu ekuitas sama dengan aktiva neto. Selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. Nah, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena memang adanya kenaikan atau penurunan dari aktiva neto. Baik yang berasal dari sumber pemilik maupun dari luar sumber pemilik atau pendapatan dan biaya, ataupun juga berasal dari investasi dari pemilik atau oleh pemilik yang mungkin didistribusikan kepada pemilik. Dengan kata lain, ekuitas ini dapat bertambah besar seiring berjalannya atau bertambah besarnya investasi oleh pemilik. Itu karakteristik dari ekuitas ya. Selanjutnya tentang teori-teori ekuitas. Yang pertama adalah teori proprietary proprietary, atau teori ini memang memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Ya. Jadi dalam akuntansi, tujuan perusahaan, jenis modal, makna rekening, dan lainnya dilihat dari sudut pandang pemilik. Hanya melihat dari sudut pandang pemilik. Ini teori proprietary. Selanjutnya teori entitas atau kesatuan usaha. Teori ini menganggap bahwa perusahaan bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri, terpisah dari pemilik. Ada perusahaan, ada pemilik, terpisah. Perusahaan boleh bertindak atas nama dan kepentingannya, terpisah dengan pemiliknya. Lalu ada teori ekuitas residual. Teori ekuitas residual ini di mana pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan sebagai pemilik. Ya, jadi pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan tersebut seperti pemegang ekuitas yang lainnya. Tetapi pemegang tidak dianggap sebagai pemilik, hanya memegang saham saja. Oke, selanjutnya teori enterprise. Teori enterprise ini memandang bahwa perusahaan sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberi manfaat baik banyak pihak yang berkepentingan. Jadi manfaat ini untuk siapa? Untuk banyak pihak yang memang memiliki kepentingan di perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya ada teori dana fund saya tidak cantumkan di sini. Teori dana fund itu untuk unit aktivitas operasional, operasi yang disebut sebagai sekelompok aktiva dan kewajiban serta restriksi atau badan-badan atau batasan-batasan yang menggambarkan fungsi atau aktivitas ekonomi. Jadi ada 5 teori dari ekuitas. Yang pertama ada teori proprietary, yang kedua ada teori entitas, yang ketiga ada teori ekuitas residual, dan yang keempat ada teori enterprise, dan yang terakhir adalah teori dana atau fund. Oke, teman-teman, saya rasa itu bahasan kita di pertemuan ke-10 ini Semoga teman-teman bisa memahami tentang konsep hutang maupun juga tentang ekuitas. Silakan jika ada pertanyaan kita diskusikan di dalam kelas kelas online kita yaitu di WhatsApp group. Oke, salam sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.